Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Teruntuk untuk kamu yang akan menikah dalam waktu dekat ini, ataupun kedepannya berapa lama kamu akan menikah. Ini penting, karena kalau kamu ndak teliti, kamu asal jalan aja, ini bisa jadi masalah besar nantinya. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantumu untuk tajam menilai dan mengamati calon suamimu ini. Karena kalau sudah menikah, udah, kamu nggak bisa lagi protes-protes apa, nggak bisa lagi segala macam. Kamu udah harus terima dia apa adanya. Ya, jadi penting sekali sebelum menikah, kamu mempertanyakan sesuatu yang penting untuk kamu bisa menilai calon suamimu ini gimana sih orangnya. Ya, 7 pertanyaan kepada calon suami. Dan saya berharap 7 pertanyaan ini betul-betul bisa kamu tanyakan. Ya, mungkin jangan sekaligus, tapi satu persatu kamu tanyakan. Hari ini tanya nomor 1, berapa hari kemudian tanya nomor 2, supaya kamu tahu gambaran dia, pemahaman dia tentang 7 pertanyaan yang akan kamu tanyakan. So, berikut pertanyaan kepada calon suami. Yang pertama, tanyakan apa yang menjadi visi dan misi hidupnya. Itu penting. Sebab laki-laki akan menjadi imam. Laki-laki akan menjadi kepala rumah tangga. Laki-laki akan jadi pemimpin. Rumah tangga ini bermuara kemana? Rumah tangga ini mengarah kemana? Itu tergantung daripada suami. Sebab suami adalah pemimpin. Jadi kalau suami tidak punya visi, tidak punya mimpi, maka bisa dipastikan rumah tangga itu akan berputar-putar di situ. Terus berputar tanpa ada satu progres ataupun pertumbuhan yang nyata. Untuk itu tanyakan ke dia apa visi dan misi hidupnya. Kalau dia nggak bisa jawab, kalau dia nggak tahu, ya kamu mesti yakinkan dirimu. Apa iya aku akan berjalan dengan dia selamanya tanpa visi dan misi? Itu penting banget. Karena kalau sudah menikah, kamu nggak bisa lagi protes. Ya kamu harus bersyukur. Tapi sebelum menikah, kamu mesti pastikan dulu apa yang menjadi visinya, apa yang menjadi misinya. Kalau kamu mau dibawa ke masa depan, maka pastikan ada visi dan misi. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, pertanyaan kepada calon suami. Tanyakan ke dia, bagaimana pemahaman dan pandangan dia mengenai pernikahan. Sebab minta maaf, ternyata setelah saya konseling beberapa kali, ada orang-orang yang tidak mengerti tentang pernikahan. Jadi ada orang menikah karena dia bilang, udahlah daripada jomblo, udahlah daripada udah berumur gak nikah-nikah, udah nikah aja. Ada juga orang menikah hanya karena untuk memenuhi hasratnya, nafsunya. Akibatnya berantakan tuh, banyak yang berantakan. Untuk itu tanya ke dia apa pemahaman dan pandangan dia tentang pernikahan. Jadi kalau dia bisa jawab, pernikahan itu sekali seumur hidup, pernikahan itu harus ada kasih Tuhan, harus ada doa di dalam, pernikahan itu harus saling menguatkan, harus saling memahami, pernikahan itu harus saling bersyukur, menerima apa adanya. Nah, itu mantap. Tapi kalau dia nggak ngerti, cuman udah ngalir aja, aduh, yakin kamu. Itu penting, tanyakan apa pemahaman dan pandangan dia mengenai pernikahan. Sebab itu penting, supaya ketika dihadapkan dengan masalah, dengan badai, tetap kokoh itu pernikahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan kepada calon suami. Yang ketiga adalah tanyakan ke dia bagaimana pemahamannya
tentang peran dan kewajiban seorang suami. Karena kalau dia nggak tahu peran suami, dia nggak tahu kewajiban suami, ini akan jadi masalah besar. Akan jadi masalah besar. Nanti dia berpikir bahwa semuanya kamu yang bertanggung jawab. Dia nggak tahu perannya apa. Supaya dia ngerti peran dia sebagai suami, kewajiban dia sebagai suami apa. Dan ini akan membantu untuk mencegah atau mengurangi keributan-keributan yang seharusnya tidak terjadi. Untuk itu, pastikan dia mengetahui peran dan kewajibannya sebagai suami. Nah, peran dan kewajiban suami ya sederhananya begini: bertanggung jawab, berkomitmen, bekerja keras, membangun keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu mesti clear dulu itu, sehingga nantinya pernikahan itu kokoh, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, pertanyaan kepada calon suami. Yang keempat adalah coba tanya ke dia, bagaimana cara menghadapi masalah dalam rumah tangga. Ini juga penting. Bagaimana cara menghadapi masalah dalam rumah tangga. Kalau dia bilang, gampang itu, segala macam. Tunggu dulu. Sebab pada kenyataannya ada banyak laki-laki yang tidak bisa menyelesaikan masalah, justru lari dari masalah. Akibatnya apa? Berantakan. Jadi penting banget untuk mengetahui bagaimana seorang laki-laki atau seorang suami menghadapi masalah. Itu yang keempat. Yang kelima, tanyakan ke dia. Pertanyaan penting kepada calon suami, tanyakan ke dia bagaimana cara mengatur keuangan. Karena sejujurnya berapa banyak rumah tangga yang berantakan, yang berujung kepada perceraian hanya karena masalah keuangan. Ada ketidakjujuran, ada dalam sistem yang salah mengelola keuangan. Dia berpikir, ada suami berpikir, uangku ya uangku, uangmu ya uangmu. Dan saya rasa ini akan menjadi masalah tersendiri. Harusnya uang itu uang bersama, karena udah jadi satu, suami dan istri. Tapi kalau masing-masing pegang sendiri, itu jadi masalah. Serius. Apalagi kalau suaminya orangnya belum beres, masih masalah di karakter, habis itu duit. Nah, itu akan menjadi masalah tersendiri. Nah, coba perhatikan masalah keuangan, tanyakan ke dia. Nah, kemudian yang keenam, coba tanyakan ke dia, ke calon suamimu, bagaimana menghadapi kalau seandainya ada godaan atau mantan atau seseorang yang coba mendekati, baik dia ataupun kamunya. Dan lihat respon dia. Kalau dia bilang, biasa itu, berteman aja, nggak apa-apa segala macam. Masalahnya kita ini masih daging, masih bisa jatuh, masih bisa salah. Kalau dia nggak tegas di situ, itu akan jadi masalah baru. Jadi tanyakan ke dia bagaimana kalau seandainya ada godaan, baik dari orang ataupun dari mantan sendiri, itu penting sekali. Sehingga engkau bisa mengerti sedikit banyak tentang calon suamimu. Dan yang terakhir, tanyakan kepada calon suami, apa batasan orang tua masing-masing di dalam pernikahanmu nanti. Sebab sesungguhnya, minta maaf, banyak orang akhirnya bercerai itu karena pihak ketiga. Dan seringkali orang tua menjadi pemicunya. Bukan saya menjelekkan orang tua, bukan. Tapi ada orang tua tertentu yang terlalu sempit pemikirannya. Dan fakta dan realitanya banyak yang seperti itu. Saya punya teman sendiri, orang tuanya bilang, udahlah ceraikan istrimu segala macam. Segitu gampangnya ngomong. Hanya karena orang tuanya ya nggak beres juga sih. Jadi penting banget untuk mengetahui
apa dan sebatas apa peran orang tua masing-masing dalam pernikahan. Itu penting. Nah, saran saya pastikan dalam rumah tangga tidak ada pihak ketiga termasuk orang tua. Mereka cukup kasih nasihat tapi keputusan bukan dari mereka. Itu penting sehingga rumah tangga itu menjadi kokoh nantinya. So, ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat, antusias. Hari ini hari luar biasa. Hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.